Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua sore hari ini bisa bertemu kembali di majelis ilmu, majelis kuliah Ramadan jelang berbuka. Para santri At-Taqwa, khususnya para mahasiswa At-Taqwa College ya, pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan, Jaga Permai Bekasi, dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita sore hari ini memasuki bahkan insya Allah akan mengakhiri ya hari yang ke-24 di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Kita sore hari ini insya Allah akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana mendidik anak gitu ya ketika di usia sudah kuliah di perguruan tinggi. Nah, ini saya katakan tadi di Facebook ya bahwa ini adalah tahapan terpenting dari jenjang-jenjang pendidikan yang ada. Karena pendidikan tinggi ini mengapa terpenting? Karena pendidikan tinggi inilah yang melahirkan pendidik. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, jadi anak itu lahir dalam keadaan fitrah ya, fitrah ini. Tapi kemudian orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, orang tua di sini itu adalah orang yang berperan penting yang mengarahkan anak ini kan gitu. Nah, orang tua di sini bisa guru kan. Ya, guru. Jadi siapa yang berperan sebagai orang tuanya, ya, sebagai pendidiknya, sebagai pelatihnya. Itulah yang akan membentuk anak ini. Dan yang jadi masalah jadi bukan yang penting itu anaknya kan di situ. Lebih penting lagi siapa gurunya, siapa orang tuanya, siapa yang mendidik dia. Itu yang jadi kita jangan salah paham dengan hadis ini seolah-olah bahwa pendidikan anak itulah tahapan yang terpenting gitu ya. Tahapan anak itu sangat penting gitu ya. Waktu ketika TK, SD, SMP itu semuanya penting. Tapi ketika kita mengatakan bahwa anak harus dididik dengan baik, kan kembali siapa yang didik anak TK itu? Ya kan? Siapa yang mendidik anak SD? Gurunya. Gurunya produk mana? Guru itu produk pendidikan tinggi gitu. Ya, jadi kembali kenapa inilah ya menurut Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud ya, pemikiran penting dari Profesor Syekh Naqib Al-Atas waktu konferensi pendidikan Islam pertama di Kota Makkah tahun 77. Ya, Prof. Al-Atas sudah mengingatkan bahwa akar masalah umat ini adalah masalah ilmu. Ya, confusion of knowledge itu, kekacauan ilmu. Nah, kekacauan ilmu ini yang melahirkan ya loss of adab, hilang adab gitu. Nah, kekacauan ilmu ini yang paling terasa itu, yang paling nyata itu di mana? Di peringkat perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi inilah yang melahirkan para pendidik tadi itu. Jadi ini akan berputar-putar gitu ya, lingkaran setan gitu ya. Kalau ini maaf dari sekalian ya, ini jadi karena hujan deras, saya pakai mic-nya saya pegang ya di pesantren ini, alhamdulillah hujan. Jadi begitu nih konstruk berpikirnya. Jadi Prof. Naqib Al-Atas itu jasa besar beliau adalah mengingatkan problem umat ini yang paling penting adalah problem pada pendidikan tinggi itu. Dan itu yang saya jumpai di lapangan sekalian. Ya, saya hadir di berbagai mungkin ratusan sekolah pondok pesantren gitu. Itu kalau kita tanya apa masalah yang paling utama? Ya guru. Ya. Begitu kita jawab guru, mereka mesti nanya. Nah, guru itu guru ideal begini-begini, sifatnya begini, ya kan? Adab guru begini, mesti ditanya. Nyari guru yang seperti itu di mana gitu loh. Yang didiknya di mana gitu. Ini yang terpenting. Maka pada kali ini ya kita ingin bagaimana sih ketika anak kita masuk perguruan tinggi gitu ya. Tentu yang pertama sekali kita harus tahu betul ya tujuan pendidikan itu ya. Ini mohon kalau bicara pendidikan ini gitu sekali lagi gitu ya. Lepaskan dulu deh semua pengaruh-pengaruh masyarakat, gengsi gitu ya. Sementara lepaskan dulu, bukan nanti itu nggak penting. Ya, karena sekarang begitu kita bicara pendidikan tinggi, makanya tergambar adalah kampus dengan gedung-gedungnya, dengan akreditasinya, dengan jurusan-jurusannya gitu kan. Kita ini
anak masuk perguruan tinggi itu mau ngapain gitu loh, ya kan? Kita ini yang terpenting, ya. Dan tetap ya, dari kemarin dari SD, SMP, SMA model prinsip pendidikan Islam itu 3, ya. Dahulukan adab, ya, kemudian utamakan yang fardu ain dan pilih fardu kifayah yang tepat. Di perguruan tinggi juga begitu hari sekalian. Ya, di perguruan tinggi ini pilihan utamanya seharusnya adalah seperti itu. Kita ini sekarang kalau misalnya gitu ya, anak mau kuliah perguruan tinggi, harusnya yang kita pilih adalah perguruan tinggi itu mendahulukan adab enggak gitu kan. Nah, adab itu apa? Nah, ini yang jadi masalah lagi kalau orang tua nggak paham adab, guru nggak paham adab, dosen nggak paham adab gitu. Nah, inilah yang menurut saya ya, lahirnya buku ini sangat penting. Disertasi doktornya Dr. Muhammad Ardiansyah ini di UIK, ya. Jadi Dr. Muhammad Ardiansyah ini tentang konsep adab Syekh Alatas ini insya Allah sangat komprehensif, ya, mengkaji konsep adab, ya, dari ulama-ulama dulu, para sahabat sampai ulama-ulama yang salafus soleh generasi itu, ya, ulama mazhab sampai kepada pemikiran Prof. Alatas itu. Jadi kalau membahas adab itu bukan sekedar sopan santun antara anak dengan orang tua, antara guru dengan murid. Karena konsep adab ini sangat menyeluruh, sangat komprehensif. Nah, ini dibahas dalam disertasi ini yang sudah baru terbit nih bukunya ini, ya. Nah, dan aplikasinya di perguruan tinggi. Prof. Alatas ini keunikannya lagi, beliau ini bukan hanya menggagas konsep adab itu, mengaktualkan kembali, merumuskan kembali konsep adab, ya, yang telah dibahas oleh para ulama sepanjang zaman gitu kan. Kemudian dikonseptualkan oleh Prof. Naqib Alatas dan kemudian dikontekstualkan dengan tantangan zaman sekarang, tantangan keilmuan sekarang ini dan tantangan pendidikan sekarang. Dan lebih dari itu kemudian beliau telah melahirkan satu institusinya. Jadi idenya itu diwujudkan dalam gagasan, dalam satu wujud institusi yang namanya ISTEK, yang saya alhamdulillah pernah kuliah di situ, meskipun waktu saya masuk tahun 2003 Prof. Alatas sudah diberhentikan dari ISTEK, ya, tapi saya masih sisa-sisanya kampusnya, perpustakaannya saya masih menikmati dan masih jumpa dengan beliau berapa kali, apalagi kemudian dengan Profesor Muhammad Nur. Saya bersyukur memahami konsep ini luar biasa, apalagi kemudian banyak mahasiswa saya menulis disertasi tentang adab ini juga. Itu jadi ketika kita bicara di peringkat perguruan tinggi, saya bilang di sini ini yang paling berat ini, ya. Ketika kami membuat pesantren tingkat SMP, SMA itu masih menurut saya masih tidak susah, ya, tidak terlalu susah, ya, mengatakan bahwa ini SMP terbaik, ya, ini SMA terbaik. Tapi begitu saya mengatakan bahwa At-Taqwa College ini kampus terbaik, itu susah gitu, bahkan teman-teman yang bergelut dalam bidang keilmuan, islamisasi ilmu pun susah membayangkan itu, ya. Jadi Prof. Alatas dulu itu memulai ISTEK dari 5 orang, dari ngontrak rumah, karena beliau yakin, ya, dengan konsepnya ini. Nah, saya yakin juga karena saya sudah mengalami, saya sudah membaca, ya, sudah meneliti bahwa memang pendidikan Islam itu seperti ini, ya. Jadi pertama gitu ya, ketika kita anak itu gitu ya, idealnya menurut saya memang memilihkan kampus itu yang ideal sesuai dengan konsep adab, ya, dalam Islam itu, konsep prinsip 3 prinsip pendidikan dalam Islam tadi itu. Jadi kalau misalnya anak mau kuliah itu, kita cari dulu kampus yang mendahulukan adab yang mana gitu kan. Nah, itu dulu tuh satu. Yang kedua, ya, yang mengutamakan fardu ain yang mana. Dan yang ketiga, milih fardu kifayah yang tepat. Nah, ini nanti yang ini paling susah. Yang ketiga, karena apalagi sekarang kita masuk era disrupsi. Mana nih ilmu-ilmu fardu kifayah yang tepat di era sekarang ini? Ya, sekarang ini sudah berubah. Ya, zaman sudah berubah. Jadi orang tua harus hati-hati betul. Harus betul-betul fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, ya, kepada ahlinya kalau tidak paham sekalian. Ya, ini yang sangat penting, ya. Jadi pertama dengan cek itu. Nah, problem kita sekarang terus terang aja gitu ya, itu tidak mudah. Ada orang tua yang dia paham pendidikan tinggi, tapi anaknya kan sudah jalur pendidikannya jalur sekolah, ya. Begitu dia masuk SD, SMP, SMA, meskipun itu di pesantren gitu ya, mindset anak itu yang namanya perguruan tinggi yang keren itu gitu ya, perguruan tinggi yang dianggap menjamin kesuksesan hidup itu, ya, perguruan tinggi yang dikatakan paling favorit itu.
ya kan. Nah, itulah yang sekarang saya udah mengunjungi berbagai SMA Islam, pesantren gitu. Itu sampai sekarang masih sama, ya, teman-teman di pengelola SMA itu masih tetap yang namanya apa ya, mempromosikan SMA-nya itu yang dikatakan SMA bagus itu kalau sekian persen lulusan SMA itu diterima di UI, gitu kan, diterima di ITB, diterima di IPB, diterima di UGM dan seterusnya gitu. Nah, saya pernah sampai saya masuk ke satu SMA itu, saya ngisi kelas 3-nya gitu ya. Itu pengurus SMA itu sangat khawatir kalau anak-anaknya itu nggak bisa masuk ke perguruan tinggi favorit itu. Karena nilai SMA itu kan ya, di mata orang tua ya, di mata wali murid itu di situ. Ya, itu yang pertama, baru kemudian yang lain-lain nyusul lah. Nanti baru dia hafalan Qur'annya, tambah ini, tapi begitu makanya nggak sedikit saya punya kawan gitu ya, seorang pakar ekonomi Islam yang dia men-setting anaknya untuk masuk satu fakultas kedokteran kampus terkenal itu, dia setting tuh SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, karena dia mengharapkan itu. Nah, oke, saya ini konseptualnya ya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya anak nggak bisa dikendalikan lagi, sudah dia harus masuk jalur itu gitu kan. Dia masuk jalur misalnya kuliah di UI, kuliah di ITB, kuliah di ini. Nah, yang tentu ya sebagai orang yang saya juga pernah ngajar di situ, pernah kuliah di perguruan tinggi umum, yang terpenting tetap ya perhatikan adab, Pak. Ya, tolong orang tua ini tetap ya prinsip adab itu dijaga. Perhatikan adabnya ini. Nah, sekarang masalahnya apakah bagusnya anak itu kalau misalnya kuliah di UI, di UGM, di mana itu bagusnya tinggal di pesantren? Kalau menurut saya iya, kalau bisa ya anak itu usahakan tinggal di pesantren. Artinya tetap ya dia kuliah di situ, tapi tetap dia di lingkungan pendidikan agamanya yang baik. Karena biasanya kampus-kampus umum ini kan mengajarkan ilmu yang fardu kifayah. Nah, ilmu-ilmu yang fardu ainnya harus dilengkapi. Ya, kalau perlu ya, kalau orang tuanya mampu gitu ya, itu minta guru khusus ya untuk guru spesial untuk mendidik anaknya yang kuliah itu. Ya, itu sangat saya sarankan. Ada beberapa kawan saya begitu yang anaknya kuliah di perguruan tinggi umum, akhirnya dia minta ya taruhlah dia minta tolong beberapa ustadz gitu ya, diberikan honor tertentu untuk khusus ya mendidik anaknya itu. Ya, jadi insya Allah bisa di sana. Jadi saya melihat ya pengalaman saya pribadi sejak di SMA kemudian di IPB itu sebenarnya anak perguruan tinggi umum sekalian. Kalau yang pinter ya itu lulus S1 ya, bahasa Arabnya itu minimal bisa baca kitab. Ya, dia tamat kitab, dia menguasai aja lah kitab Ajurumiyah dan kitab Amfilah Tasrifiyah, itu insya Allah sudah punya modal untuk baca kitab kuning gitu. Ya, saya pernah berapa kali ngisi ceramah di Masjid Salman ITB. Saya katakan ya sambil bercanda, saya bilang, kan Anda yang kuliah di sini biasanya pintar-pintar. Masa Anda kuliah, maksudnya anak pintar kok lulus ITB nggak bisa bahasa Arab, masa lulus UI nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Masa lulus IPB nggak bisa bahasa Arab gitu. Saya bilang itu kan zolim. Yang bahasa Arab itu gampang. Saya bilang Abu Jahal aja bisa bahasa Arab. Abu Jahal itu artinya bapak yang bodoh, itu bisa bahasa Arab, ya. Ya artinya ya saya bilang saya udah berapa kali ke Arab gitu, semua orang bodoh di Arab itu semuanya berbahasa Arab. Ya, artinya bahasa Arab itu bukan untuk orang-orang yang pintar saja, enggak. Ya, saya juga ke Inggris ya 20 hari, ke Italia, ke berbagai negara juga gitu ya. Itu semua di sana ya orang Inggris ya bodoh-bodoh semua berbahasa Inggris. Ya. Jadi bahasa ini soal kebiasaan kan, soal kebiasaan. Jadi maksudnya begini yang penting ya. Jadi kalau anak-anak kita sekarang kuliah di perguruan tinggi, ya dia belajar ilmu yang fardu kifayah, maka kewajiban orang tua, kewajiban kita mengarahkan dia supaya dia juga belajar ilmu yang fardu ain, jangan sampai tertinggal gitu. Dan ilmu fardu ain yang terpenting di zaman ini sekali lagi adalah menurut saya Islamic worldview. Islamic worldview ini pandangan hidup Islam. Ya, dia harus tahu bagaimana ya menjaga akidahnya, menjaga pemikirannya. Ini rentan sekali di zaman sekarang ini, ya. Jadi anak mungkin ya, dia sholat, puasa sunnah, ya mungkin dia juga ini, tapi pikirannya kacau, dia kena pluralisme, kena sekularisme,
ya, sampai akhirnya memperjuangkan ya feminisme atas nama Islam. Aneh, akhirnya benci dengan aktivitas perempuan sebagai ibu rumah tangga. Kenapa? Gangguan enggak? Masih jalan? Masih bisa didengar ya? Mohon maaf karena masih hujan. Jadi begitu tuh. Jadi orang tua harus perhatikan betul itu. Ya, yang kedua sekalian tolong perhatikan anak kalau bisa, saran saya gitu ya, kalau bisa sebetulnya kalau nggak bisa di pesantren sekalian, menurut saya anak itu sebaiknya di rumah sekarang ini. Ya, sebaiknya di rumah karena kalau di tempat kos biasa ya itu ya tergantung juga sih tempat kosnya gitu. Tapi kalau orang tua bisa mendidik di rumah, bahkan menurut saya, pengalaman saya pribadi gitu, itu anak di usia perguruan tinggi inilah kita perlu banyak dialog ya, karena di tingkat perguruan tinggi ini biasanya ada saja ya, anak saya ada yang kuliah di perguruan tinggi Islam juga gitu loh, tapi ada saja dosen-dosennya itu yang pikirannya aneh, yang sekuler gitu, dan itu harus kita dialogkan ya. Jadi orang tua jangan nggak ngerti inilah kalau anaknya sudah masuk perguruan tinggi, menurut saya gitu ya. Kalau bisa orang tuanya ilmunya jangan kalah sama anaknya. Ya, saya salut saya punya seorang mahasiswi, seorang ibu ini, seorang pengusaha di Depok ini. Ya, beliau ini waktu itu anaknya pinter-pinter, anaknya ada yang kuliah di Perancis, ada yang jadi dokter ya. Nah, anak yang kuliah di Perancis itu perempuan. Nah, si ibu ini anaknya 3 beliau ini ya kelihatannya keluarganya, suaminya juga bekerja di perusahaan minyak gitu kan, cukup mapan. Si ibu ini punya prinsip begini, saya nggak mau kalah sama anak saya harus jadi dokter duluan gitu. Akhirnya dia kuliah S3 di UIK ya, di tempat saya. Dan yang menurut saya sangat respect pada beliau itu apa? Beliau itu kemudian anaknya yang di Perancis itu disuruh pulang. Anaknya ini sedang menempuh jenjang S2 di Perancis waktu itu. Disuruh balik dulu ya, dan disuruh kuliah S3 di UIK. Jadi anaknya itu kemudian ya ambil S3 pendidikan Islam itu. Jadi saya sempat mengajarkan, dia pintar bahasa Perancis, jadi saya suka nanya tentang sesuatu gitu kan. Jadi anak ini disuruh kuliah dulu. Nah sekarang kemudian setelah itu baru anaknya ngambil S3 di Belanda. Karena sang ibu ini khawatir gitu ya. Wah anaknya ini nanti sudah bagaimana nih pemikirannya gitu ya. Nah ini orang tua yang menurut saya cukup bijak gitu ya. Jadi dia bentengi anaknya. Dulu pernah juga ada orang waktu INSIS ya, sekitar tahun 2004 gitu ya. Waktu itu masih ada Dr. Ruki Soeharto di sini. Kami belum berkantor di INSIS, belum di Kalibata, masih di Depok. Itu ada orang tua gitu ya, anaknya perempuan tuh diterima di McGill S2 ya, diterima di McGill. Padahal anak ini bidangnya matematik, tapi dia akan diterima sebagai dosen di satu kampus di Jogja. Nah orang tuanya ini, suami istri ini melihat gitu kan, loh kurikulum di McGill itu ternyata ada masalah-masalah gender segala macam itu. Akhirnya orang tuanya khawatir, dan akhirnya orang tuanya ini sebelum anaknya berangkat ke McGill itu datang ke INSIS ya, suami istri dengan anaknya itu. Nah, waktu itu kami rutin membahas itu, diskusi. Nah ini contoh penting, jadi jangan dianggap ya masalah pemikiran ini remeh. Jadi saya katakan ilmu ya fardu ain yang terpenting sekarang ini Islamic worldview, ini akidah Islam sebetulnya. Ya, jadi memahamkan akidah gitu ya dalam konteks tantangan pemikiran yang sekarang ini. Ya. Sebab tidak mudah ini. Ya, itu yang dalam pengalaman saya di lapangan ya, kenapa sampai kemudian saya tulis novel Kemi gitu ya, karena dialog yang terjadi di berbagai media itu bisa, pemikiran itu tanpa sadar gitu ya, itu dianut oleh anak-anak kita, kadang-kadang santri ya, karyawan ya, jamaah masjid, majelis taklim gitu, ibu-ibu majelis taklim itu kan saya udah ngedarkan ribuan kuesioner. Nah itu ya, jadi tetap ya, yang penting ini menyelamatkan iman ini. Ya, Rasulullah sudah mengingatkan dalam sebuah hadis ya, badiru bil a'malis sholihat ya fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya.
Ya, kata Rasulullah, ya akan datang satu masa yang penuh dengan fitnah seperti malam yang gelap gulita itu. Nah, kata fitnah di sini kan dalam Al-Qur'an itu banyak makna. Salah satu maknanya adalah kemusyrikan, kekufuran. Gelap ya, karena iman itu cahaya, Pak. Kekufuran, kemusyrikan itu zulm. Itu kegelapan, ya. Jadi kata Rasulullah akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah, banyak fitnah. Seperti malam gelap gulita. Dan pada zaman itu apa cirinya? Yusbihur rajulu mu'minan. Di waktu pagi seorang itu masih mukmin, ya. Wayumsi kafirun, sorenya sudah kafir. Wayumsi, sorenya masih mukmin, besok paginya sudah kafir. Kenapa begitu? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Karena dia menukar agamanya dengan godaan dunia. Jadi ujung-ujungnya ini sekularisme, faham kedisini-kinian, keduniaan ini, faham yang menafikan akhirat, menafikan aspek ilahiyah, ya. Hanya materi dunia ini yang sekarang bikin ruwet, ya. Apa sih masalah BPJS, masalah ini, ya kan? Masalah sekarang ini soal apa? Orang dunia, Pak. Kekuasaan, soal itu masalahnya itu. Dan untuk itu orang rela menjual agamanya, ya, untuk dunia yang begitu singkat ini, gitu ya. Dan itu sudah diingatkan Rasulullah sekalian. Kita akan masuk di zaman itu, ya, zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah, di peringkat perguruan tinggi ini ini yang menurut saya paling penting, ya. Jadi kalau menurut saya kita orang tua yang anaknya sudah kuliah, nggak orang tuanya harus lebih pintar dari anaknya. Ya, jadi jangan merasa aman dan apalagi merasa bangga. Oh, alhamdulillah anak saya diterima di ini, iya itu alhamdulillah kita bersyukur. Tapi setelah itu, ya setelah itu, qu anfusakum wa ahlikum naro itu tidak berhenti loh. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Ya, di situ nanti dia salah pilih teman, di situ nanti dia infiltrasi pemikiran dosennya tanpa sadar. Ya. Paling tidak sekalian ya, kalau sudah kena begitu anak-anak itu akhirnya potensinya tidak terkembangkan, ya. Nah, kemudian yang kedua sekalian, manusia itu seperti barang tambang. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian yang anaknya pintar, anaknya cerdas gitu ya, diusahakan anaknya, menurut saya didiklah menjadi ilmuwan, didiklah menjadi ulama, Pak. Arahkan dia supaya dia bukan hanya belajar bidangnya saja, karena sekarang perguruan tinggi kita itu diarahkan lulus dari sini kamu kerjanya di sini. Itu sekarang kita harus akui ya, namanya kita sekarang, saya mengajukan untuk mendirikan kampus gitu kan, prodi, ketika kita mengajukan konsep ya, datang divisitasi gitu kan, yang ditanya salah satunya nanti lulusannya kerjanya di mana gitu. Ya. Itu nggak ada lulusannya, saya mau mencetak lulusan jadi sarjana istri solehah, sampai sekarang nggak ada. Kalau mau cari istri solehah kuliahnya di mana? Ya kan, yang ada kan sarjana komputer, sarjana pertanian, ya sarjana kalau saya dulu sarjana kedokteran hewan, ya kan, sarjana kedokteran atau apa. Tapi sarjana istri solehah di mana kuliahnya? Apa itu nggak penting? Apa nggak penting jadi istri solehah? Apa nggak penting jadi sarjana suami baik? Nah ini nih ya, jadi tolong sekalian ya, kalau kita anaknya pinter ya, masuk ke satu perguruan tinggi favorit itu, menurut saya gitu, itu tolong diarahkan, dan mohon ya jangan anak dibebani dengan beban-beban materi, Pak. Ya. Ini bisa stres loh anak ini. Saya udah ketemu sama anak begini nih, Pak. Ya. Dia bingung kan. Saya tanya, "Kenapa kamu begini?" Ya, dia S1 ya di perguruan tinggi favorit. Dia SMA-nya pintar kan gitu. S1-nya di perguruan tinggi favorit, sempat S2 juga di perguruan tinggi favorit juga. Tapi bingung. Ya. Sudah umurnya sudah sekian, ya belum menikah. Nah, orang tua kan ketika ngumpul saudara-saudara bisa begitu yang diomongin kan. Oh, si itu loh sudah lulus sekarang kerjanya di sini, dia sudah punya ini, sudah punya rumah sendiri. Oh, si itu loh, itu bisa bisa akhirnya anak itu terteror, akhirnya dia malu berkumpul dengan keluarga besar itu, nggak mau. Gitu.
Jadi kita harus kuatkan sekalian sebagai orang tua gitu ya. Itu anak ya, jangan bebani dengan beban materi. Apalagi kalau orang tuanya mampu. Ya, orang tuanya sudah cukup materinya. Sudahlah, kalau saya sih alhamdulillah sekarang banyak ya. Saya lihat teman-teman saya dulu aktivis-aktivis kampus tuh rata-rata sekarang ini kepada anaknya nggak punya target-target materi. Yang penting kamu jadi orang baik. Bahkan sekarang ada orang tua yang seneng anaknya itu aktif ya. Saya ada seorang tua, orang profesional di bidang ekonomi gitu. Kebetulan anaknya adiknya itu sekarang nyantri di pesantren At-Taqwa ini. Dia anaknya itu sudah kuliah di satu perguruan tinggi terkenal negeri gitu kan, di teknik komputer gitu. Tapi anaknya akhirnya keluar dan menghafal Quran karena dia mau mendalami agama, ya, mendalami Islam, ingin jadi ulama gitu. Yang saya salut orang tua yang profesional ini gitu ya. Dia dukung untuk keputusan anaknya. Ya. Nah, tapi ada sekalian, saya tidak melihat, artinya tidak harus seperti itu gitu ya. Ini saya mengambil satu contoh saja bahwa sekarang ini sudah ada orang tua gitu ya, yang alhamdulillah bangga gitu anaknya itu bukan mengukur keberhasilan anaknya dari materi, asal anaknya jadi orang baik, orang soleh. Anaknya mengabdi, mengajar di satu TK ya, di satu SD ya, itu orang tuanya tidak minder, bahkan bangga, alhamdulillah ya. Tapi sekali lagi gitu ya, yang penting bagi orang tua adalah tetap ya mengarahkan adabnya tadi itu, adab ya, ilmu ya, dan tetap dari sekalian mohon gitu ya, arahkan, kasih semangat terus gitu anak itu untuk menjadi pejuang. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Ini terutama untuk santri-santri At-Taqwa College gitu ya. Kita selalu di sini dari awal sampai di jalan sampai ini, tolong gitu ya, niatnya yang lurus. Ya, mencari ilmu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nanti mau kerja di mana, insya Allah itu sudah nempatkan ya. Allah nanti akan mengatur itu. Tapi yang penting niat berjuang di jalan Allah. Ya, itu sudah dijamin oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Ya, jadi niat ikhlas, sungguh-sungguh mencari ilmu, niat ikhlas, kemudian nanya ilmunya sungguh-sungguh, dan kemudian bergaul dengan itu suhbah. Ya, suhbahnya dengan orang-orang yang berilmu dan beradab. Itu penting, ya. Ya, ada satu video video motivasi, saya nggak sengaja gitu ya, dari seorang motivator bisnis gitu. Saya sangat setuju dengan isi video itu. Kalau anak itu ada dua jalur menurut dia. Kalau dia mau ke kuliah serius dari jalur intelektual, nah itu begini. Tapi kalau dia jalur bisnis, dia sarankan anak itu, kalau kamu mau terjun ke bisnis ya, taruhlah kuliah kamu, misalnya kamu kuliah atau nggak kuliah, nah harus ada 3 hal kata dia. 1 gitu kan, harus jelas ya, proyek bisnisnya apa. Yang kedua, harus punya mentor bisnis. Harus punya mentor bisnis. Nah, yang ketiga, ya, dia istiqomah. Terus, ya, jangan mudah menyerah. 3 itu. Ya, jadi gagal gitu ya. Saya nggak sengaja kemarin alhamdulillah dapat videonya Jack Ma itu ya. Ya, Jack Ma pengusaha Cina ya, pemilik Alibaba kan. Itu videonya luar biasa itu. Saya lihat riwayat dia itu, bagaimana dia itu ngelamar di beberapa kampus favorit, nggak diterima. Akhirnya dia diterima di kampus yang 3 lah gitu, yang kampus sangat biasa. Kemudian ketika dia usaha terus ya, orang lain mentertawakan dia, nggak percaya sama dia, tapi dia yakin ya. Dan itu yang kemudian saya share juga ke mahasiswa itu, supaya coba lihat nih orang ini bukan Islam loh ya, punya motivasi yang begitu rupa gitu loh untuk sukses. Nah, itu Rasulullah SAW sudah memberikan kita resep. Nanti akan kita bahas khusus bagaimana resep sukses Rasulullah SAW ini. Tapi sekali lagi, jadi pada anak-anak di peringkat perguruan tinggi sekalian, kalau anak kita ini masuk kategori pinter, excellent ya, mohon didik jadi ulama, mohon didik jadi ilmuwan ya. Jangan menurut saya terikat ya dengan pekerjaan tertentu. Pentingkan ilmu dulu ya, pentingkan ilmu. Yang kedua, ini harus ada coachingnya, harus ada proses coaching itu, harus ada pelatihnya ya. Jadi kalau untuk bisnis gitu kan, misalnya Mark Zuckerberg itu
coachnya siapa, pelatih dia siapa? Itu Steve Jobs. Gitu. Dia bukan sendirian, ada yang pelatih yang hebat. Nah, begitu juga kalau orang mau di intelektual harus ada. Saya memahami itu. Kenapa dulu Hamka ada pelatihnya. Pelatih Hamka itu ya ayahnya Haji Agus Salim. Pak Natsir itu ada pelatihnya, Haji Agus Salim, Hasan gitu ya. Nah itu ya saya sekarang di Attaqwa College ini bertindak ya, saya bilang ke mahasiswa saya ini seperti pelatih, tapi dalam bidang yang saya kuasai. Bidang yang saya kuasai apa? Bidang saya menulis, ya, bidang saya pemikiran, bidang saya worldview. Nah itu ya. Nah yang saya bidang lain yang kurang saya undang teman-teman saya. Ya, Dr. Samsudin Arif, ya, Dr. Nirwan Safrin dan sebagainya. Itu masing-masing punya keahlian-keahlian tertentu. Makanya kenapa dulu para ulama kita sekarang itu kalau sudah peringkat tinggi ini berguru sama guru-guru yang hebat. Nah itu. Ya, untuk belajar hadis kami undang ke sini kan Dr. Zaharul Fatah. Untuk belajar masalah ini kita undang ya yang memang pakar di bidangnya, supaya mahasiswa ini mendapatkan ilmu yang benar gitu ya dari orang yang berkompeten dan yang penting lagi berakhlakul karimah. Nah itu. Jadi ini ya, mohon jadi sekali lagi gitu ya, kalau anaknya pinter gitu ya, arahkan jadi ulama, jadi ilmuwan. Nah insya Allah saya siap di situ ya. Kalau ada anak begini gitu ya, kemarin ada seorang yang dia telepon saya, dia mau S2, saya suruh telepon karena saya harus tahu latar belakang dia. Ya nanti kalau mau S3 kemana gitu, apa perlu S2, S3, kalau tidak apa bidang apa yang harus ditekuni. Nah itu perlu pengalaman. Ya, kemudian yang kedua, kalau anaknya ya, anak kita nih nggak terlalu excellent dalam kualifikasi akademiknya, biasa-biasa, dia pinter masuk perguruan tinggi itu biasanya kan kategorinya sudah menengah ke atas lah, gitu. Insya Allah dia ini itu arahkan dia menjadi orang bermanfaat. Yang penting sesuai dengan kemampuan dia. Nah, tapi kadang-kadang sekali dia kemampuan ini juga bisa ditingkatkan. Jangan dikira karena ulama kita dulu ada yang Syekh Rabi atau siapa murid Imam Syafi'i sampai berpuluh-puluh kali diajari Imam Syafi'i nggak paham, akhirnya beliau menjadi ulama hebat. Ya, jadi banyak ulama. Jadi jangan menyerah juga kalau aduh saya ini nggak paham, itu salah itu. Ya jangan mudah. Tapi memang Allah menciptakan ada orang yang biasa. Nah, yang biasa itu yang penting didik lah, kan kemarin kita sudah bahas. Anak itu kan seperti barang tambang. Yang emas ya tempalah menjadi emas. Ya, yang tembaga, begitu juga yang perak, ya, yang batu akik, ya, atau seng, semua itu barang bermanfaat. Allah menciptakan manusia ini semuanya untuk bisa bermanfaat bagi sesamanya. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang penting. Jadi sekali lagi saya ini karena jenjang pendidikan terpenting ini pendidikan tinggi ya, kita berharap ya, kalau saya sekarang secara praktis ya, saya melihat salah satu bidang yang sangat kurang di perguruan tinggi ini adalah kurang ahlinya gitu ya, itu bidang pendidikan, bidang sejarah ya dan sebagainya, itu masih sangat kurang ya. Jadi perlu serius di bidang-bidang tertentu yang secara fardu kifayah tadi umat masih memerlukan, Pak. Ya, jadi itulah, mudah-mudahan ya sekali lagi ya niatnya baik ya, niat untuk pertama niatnya harus lurus ya, kemudian belajarnya sungguh-sungguh, yang ketiga ingin jadi orang bermanfaat tadi itu ya, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsanya gitu. Jadi menurut saya sekarang ini sudah harus ditinggalkan ya cara berpikir ya bangga-banggaan gitu ya. Oh, anak saya di sini, anak saya di sini ya, tapi yang paling penting di situ itu manfaat enggak? Ya di situ bagus ya, kita alhamdulillah kalau anak kita diterima ya di perguruan-perguruan tinggi yang terkenal gitu kan, itu kita syukuri. Tapi tetap kriteria utama adalah adab, ilmu yang fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang tepat tadi. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.